masuklah nih Kak kita ke area kuburan. Masuk beneran, kita mau ke area kuburan. Nah, kuburan Celuk Perut itu kalau di sebelah kiri pojok itu ada 2 pohon beringin yang bentuknya gede-gede kayak pintu masuk gitu kan. Gitu kayak ditarik gitu kayak ayo dong masuk, ayo dong. Itu Hawa udah bener-bener kayak ayo dong masuk gitu. Cuman Ji masih sadar nggak sadar Ji inget teman-teman Ji bawa orang gitu. Tapi satu sisi kayak ayo dong masuk, dan itu tuh ada penjaganya dikirim makanan di pohon itu, tinggi gede berbulu, megang kayak tongkat gitu, tongkatnya juga hitam serem, giginya panjang merah. Pengen muntah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Cuma ada Ramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gua kedatangan narasumber si cantik Ajija yang akan bercerita tentang pengalamannya pada di kepo ya. Kepo dong. Oke, kita langsung ini aja, kenalan aja sama Ajija. Assalamualaikum Ajija. Waalaikumsalam Kak. Kita samaan ya kerudungnya ya. Iya. Kita nggak janjian nggak? Enggak. Ajija ini dari mana? Dari Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Ini dari tadi di sini. Iya juga ya. Iya juga guys, dari tadi. Iya. First time lo aku ketemu Kak Sel. Aduh, makasih lo udah datang ke sini. Mau berbagi cerita. Ajija juga kan bisa ngelihat dari kapan tuh Ajija aku? Tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih. Katanya bisa ngelihat hantu-hantu ya. Hantu-hantu ngelihat, halo hantu-hantu. Saya bisa ngelihat kamu dari kelas 6 SD sih Kak. Wow. Baru ngahnya ya, kelas 6 SD. Oh gitu. Jadi pasti banyak banget cerita-ceritanya ya yang berbau mistis. Iya, tiap hari. Oh, tiap hari. Oh, makanan setiap hari berarti ya. Iya, tiap hari ketemunya gitu. Nah, kalau di Diary Neng Sherly mau cerita apa nih? Aku paling yang menurut aku lumayan gitu ya Kak. Itu mau ceritain yang jeruk purut sih ya Kak, di sini Jeruk paling. purut. Setahu kita jeruk purut itu punya cerita yang ini nggak sih, yang Kalau buntung. itu bener nggak sih? Iya, nanti kita bahas ya. Oke teman-teman, gue juga udah penasaran nih ceritanya ya kan. Dari Ajija aja punya nama ini nggak sih panggilan? Enji. Oh, berarti kita namanya Enji aja, bukan Enji ya. Drive itu. Iya, tapi banyak yang manggil kayak gitu. Oh Kak. gitu? Iya, Enji. Berarti langsung nyanyi dong? Termasuk Bang itu tuh, Bang Siapa? Bang Reja. Oh, Bang Reja biasa manggilnya Genji. Oh gitu. Ya Genji. Gitu. Oke, Enji juga dia seorang YouTuber yang podcast juga ya. Tuh, Iya. YouTubernya apa nih? Hai, gue Enji. Gue kenalan lagi ya Kak. Oh, silakan. Gue Di sini Enji. bebas. Dari YouTube Selatan Jakarta. Oke, Boleh nah di banget. situ dia cerita apa aja tuh? Di situ ada urban legend, cerita-cerita urban legend sama pendakian. Tuh boleh dicek ya. Selatan Nah, Jakarta. kan kalau misalkan teman-teman nih yang subscriber pendakian langsung aja kepoin YouTube-nya Jakarta Selatan Selatan Jakarta. Kebalik guys, Iya, nggak apa-apa Selatan kali ya. Jakarta guys. IG-nya apa? Selatan Jakarta. Oke, mungkin Enji punya IG juga. Azizanji. Azizanji. Tapi Enjinya udah punya pacar, jadi kasihan dong. Oke teman-teman, sebelum kita dengerin ceritanya nih, alangkah baiknya yang belum subscribe, tolong dong di subscribe, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya, biar kalian tuh nggak ketinggalan sama cerita Neng Sherly selanjutnya. Dan terima kasih untuk yang udah subscribe. Oke, kita langsung aja nih dengerin cerita dari Enji. Oke,
Beb, silahkan ceritain juga, udah penasaran banget nih. Oke, ini ceritanya di tahun 2016 ya Kak, baru lulus sekolah. Tuh biasalah anak-anak lulusan sekolah pasti. Ciwi-ciwi ya? Enggak sih, kebetulan temen aku laki semua. Oh, Aku lebih suka main sama laki. Iya, karena ya lumayan, ya lebih nyamannya sama laki aja gitu ya. Terus main lah, nongkrong yuk gitu kan. Kebetulan udah pada lulus sekolah, kita pengen temu kangen gitu kan. Habis itu nongkrong, nah kita janjian di salah satu coffee shop nih, usaha temen juga. Nongkrong ya nongkrong. Nah kebetulan aku cuma berempat doang tuh, aku, mantanku, sama dua temenku nih. Nah Kopinya kebetulan sama mantan dong. iya, soalnya mantanku nih. Nah kita berempat ini sebenarnya dulu pernah ngeband, jadi kayak ketemunya tuh sebetulnya teman sekolah juga, edisi ngeband juga gitu loh. Jadi kayak yaudah nih kita nongkrong di coffee shop itu sekitar jam 8 dan berempat doang nih, semuanya cowok. Nah kebetulan pas habis nongkrong kayak gitu udah jam 12 nih, sekitar jam 12 cabut gitu, orang udah mau tutup juga. Yaudah boleh mau cabut kemana gitu, jalan nih, sambil di jalanan kita ngobrol biasa ya Kak, kayak iring-iringan gitu kan kalau mau bubaran. Iring-iringan, mau kemana nih, cabut aja, gabut kata dia. Mau kemana, ke ini apa, ke Jeruk Purut aja yuk kata dia. Kita gabut tuh, nggak ada niatan ke Jeruk Purut dulu sih Kak, cuma gabut arah ke Kemang, arah ke Kemang. Baru di tengah-tengah Kemang itu kita mutusin untuk berhenti di salah satu kayak warung pinggir jalan. Baru mutusin untuk kayak udah gabut, kita sekalian aja nih ke Jeruk Purut kata dia. Boleh nih, kebetulan itu jam 12 malam kan. Setelah muter-muter mutusin untuk ke Jeruk Purut. Nah ke jalan Jeruk Purut berhenti di beneran tuh, kita akhirnya udah iya aja. Terus soalnya temen ada yang nyeletuk gini ya waktu itu, Nji, ayo Nji ke Jeruk Purut aja, kita nyari pala buntung gitu kan. Terus lu gila gitu, Dicari dong. dia terus ya udah Nji, kalau emang sekalian nyari-nyari setan-setan yang lain, gue juga pengen tahu, pengen ngerasain, pengen ngeliat, kata teman-teman tuh kayak gitu. Sompral kan nih. Nah kebetulan ya namanya masih labil ya Kak, ngerasa ketantang aja gitu. Wah, gue punya ginian juga ngerjain teman-teman gue enak nih gitu kan. Songong kan, jangan contoh. Ya udah oke gitu. Udah mengokekan mereka, sampailah nih ke Jeruk Purut, kita parkir, kita masuk. Kan naik tangga, pokoknya kayak dia tuh pintu masuknya gitu lah ya, agak naik. Nah kita parkir, terus kita agak naik, masuk. Kita berhentilah di, kan kalau Jeruk Purut itu kiri kanan gitu ya. Kita di sebelah kiri nih, kita berempat. Cuma ada di Jeruk Purut itu cuma ada penerangan lampu jalannya aja, karena kalau pinggir ke sana itu ada rumah, kayak jalanan rumah warga, sama sini kuburan kan. Nah dari pintu masuk itu kita ada di sebelah kiri nih, berempat. Kita diskusi dulu kan, Ji, yakin gak nih kita mau ke kiri sama ke kanan? Kita hompimpa dulu, ke kiri apa mau ke kanan? Kiri dulu deh Ji, kata dia kayak gitu. Kiri dulu, ya udah. Tapi temanku ini, aku sebut aja namanya Raffi ya. Raffi itu sotoy nih, yang tadi nantangin aku, agak sotoy. Pas mau masuk di pinggir jalan, habis ngomongin pas mau ke kiri, kita mutusin untuk ke kiri, dia bilang gini, Ji, ini yang gue injek apa Ji? Kata dia kayak gitu. Dia kayak sompral gitu loh Kak, kayak ini yang gue injek apa Ji, gue injek apa. Dia kayak nantangin gitu. Gue ngerasa kayak ada nginjek sesuatu nih gitu. Gue jambak aja ya kata orang, lu tau gak apa yang lo injak gitu? Itu pala orang, semuanya itu pala orang. Yang banyak gelinding itu pala orang yang lo injak, gue gitu. Jangan sembarangan. Belum sampai situ juga, masih kayak bercanda gitu kan, masih bercanda. Kita dari belakang kita tuh udah diketawain sama kuntilanak. Hihihi, itu semuanya udah pada nengok. Tapi emang sebelumnya itu, maksudnya apa, teman kamu itu emang bisa ngelihat kah atau memang kamu doang? Gak ada yang bisa ngeliat. Cuma kamu doang? Cuma dia tuh agak sompral gitu loh Kak, kayak nantangin. Emang anaknya diakuin sih memberani sih, soalnya suka nantangin mulu. Di mana-mana dari zaman sekolah tuh orang tuh nantangin aku mulu, kayak, oh Inji gue pengen ngeliatin Inji, bukain mata batin gue dong Inji, gini-gini. Dalam hati, jangan dibukain lah, gue kagak bisa nutup gitu kan. Ya buka iya bisa, ibaratnya buka, tutupnya kagak bisa, gimana siapa yang mau tanggung jawab gitu kan.
Ya udah, akhirnya udah diketawain, dia ngerasa kan, mereka juga ngerasa. Sudah gue, "Vih, lu tuh udah diketawain kayak gitu masih mau nyari-nyari juga?" "Belum, ini mah belum seberapa, biar kayak apa namanya, orang-orang aja gue nge-record, gue gitu nih, gue nanti bisa cerita ke orang-orang biar pengalaman gue aja Nji," kata dia. "Oh ya udah, oke," gitu. "Terserah lu ya kalau ada apa." Masuklah nih Kak kita ke area kuburan. Masuk beneran, kita mau ke area kuburan. Nah, kuburan Curug Perut itu kalau di sebelah kiri pojok itu ada 2 pohon beringin yang bentuknya gede-gede kayak pintu masuk gitu kan. Nah, kita mau arah ke situ. Emang temen si Raffi ini nantangin. Ayo Nji, masuk Nji ke situ. Gue pengen ke situ aja, kata dia, pengen tahu. Baru beberapa langkah diketawain lagi. Tapi itu suara kuntilanaknya. Ketawain kuntilanak Kak kita. Suara kuntilanak kayak ngelilingin kita gitu Kak, lari-larian. Tapi sumpah ya, maksudnya Nji ngeliat aja tuh, nyari sekelilingan tuh mereka nggak ada. Cuma kayak suaranya bener-bener dikelilingin. Nji nyari ngeliat mereka tuh kayak celingak-celingak nggak ada. Kenapa berani juga ya? Iya, terus masih Malam-malam. itu gabut bener itu ya. Kita masuk aja tuh mau niat buat masuk ke itu aja mikir ada 10 menitan kali ya. Soalnya satu ada yang takut nih, si Fikar kan namanya. Jadi mantanku Raffi sama Fikar nih. Nah, Fikar nih takut banget gitu. Kalau mantanku mah udah ikut-ikut aja ya namanya. Ya udah dah, terserah cewek gue mau apa gitu ya kan. Serah aja, yang penting bisa kontrol gitu kan. Si Fikar, udah ya pulang aja, pulangnya nggak bercandanya nggak lucu gitu. Orang niatnya mau ngumpul doang, kenapa jadi kesini? Ya udah cekcok tuh di dalam kuburan Kak, dia cekcok begitu. Emang masih belum terlalu ke dalam, cuma di pinggiran udah cekcok. Apaan sih lu? Takut banget, udah pegangan, jagain. Si Raffi ini emang bener-bener nantangin mulu deh. Sampai akhirnya masuk, udah kita bikin formasi nih masuknya. Nah, kebetulan HP pada zaman itu cuma apa sih yang ada flashnya tuh, cuma aku megang handphone gak ada flashnya. Pokoknya yang punya flash itu cuma satu doang. Nah, itu yang di depan tuh ya kan. Ayo masuk, gelap dong Kak. Soalnya lampu yang ada di dalam Curug Perut itu cuma ada di pinggiran jalan itu doang. Selebihnya di dalam tuh udah nggak ada. Udah pure kuburan. Nah, masuk, bikin formasinya aku duluan, mantanku, si Raffi sama si Fikar ini gitu kan. Ya udah, Fikar di belakang, lu di belakang aja. Si Fikar juga takut kan. Tapi gue juga takut di belakang, kata dia kayak gitu. Boleh nggak gue tuker aja, gue di tengah-tengah nomor 2. Terserah lu deh mau di mana, yang penting jangan bacot gitu namanya bocah-bocah ya Kak, yang penting jangan bacot, gue ikutin aja. Ya udah nih, jalan nih pelan-pelan. Jinggi, dia si Raffi ini yang ngarahin Kak. Tapi herannya aku nurut-nurut aja gitu, ya namanya ngerasa ketantang ya. Iya. Nggak boleh juga sih kayak gitu, sotoy. Ya udah, akhirnya masuk, kita di mau arah ke pohon beringin. Jadi rutenya tuh pas dari pinggir sini kita belok lurus masuk. Nah, pohon beringin tuh ada di sebelah sini. Jadi kayak kita harus kayak begini kan, letter L gitu. Nah, kita masuk pelan-pelan. Si Raffi terus, "Ji, ini apa yang gue injek nih? Ji, ini apa yang gue injek?" Terus lagi, "Raffi, lu bener-bener ya? Itu yang injek tuh kepala." Nah, dia tuh juga ngerasa kayak ada kayak kepala mungkin yang gelinding gitu, gedebuk. Nah, Inji pun ngeliat tuh, Jinji sumpah ini gue ngerasa kalau emang bener ada kepala, kaki gue tuh kayak ada rambut, ada kepala gitu kayak di kakinya. Cuma kan karena gelap dia nggak mungkin kayak gitu, kita fokus pegangan aja gitu. Ya udah, Jinji gue kayak ngerasain emang ada kepala sih. Anjing ngeliat, nah belok ke belakang, apaan sih Vi gitu. Bener Kak, itu kepala doang. Kayak pucet, rambutnya panjang, ada di kakinya Raffi sama Julfikar, deketan kayak gitu kan. Deg-degan dong jangan. Ya Allah, tuh lu udah ngerasain kayak gitu, udah kita puter aja ya. Udah sempet mau puter nih, diketawain lagi kuntilanak. Di depan Ji pun juga Ji sebenarnya udah ngeliat pocong apa aja ada di situ ya kan. Cuma nih si Raffi ini kayak ngerasa kayak penasaran si ya. penasaran. Ibaratnya kalau orang yang pemberani masuk rumah hantu aja, jadi kayak udah cuek aja gitu. Ji pun juga kayak gitu, udah cuek aja. Ngeri-ngeri sedep juga sih sebetulnya. Cuma ya udah masih kebantai sama hawa tertantang itu tuh, ditantangin si Raffi nih gitu. Udah masuk. Udah apa, kita putar balik aja, udah tuh. Ini si Zulfikar tuh udah sampai kayak gitu.
Nah, karena pada hawanya mereka udah mulai takut nih pas mau belok, tapi si Raffi masih tetap ngomong, ayo Nji, tetap Nji, kita lurus terus, kita nanti belok ke pohon beringin, ke pohon beringin. Si Raffi juga tahu nih ada pohon beringin di situ. Gue pengen tahu biar kata orang-orang. Nah, Nji jatuh lah nih, kesandung kuburan gitu Kak. Sandung. Nah, tangannya Nji tuh masuk, bukan masuk sih, kayak megang pinggiran kuburan, yang mana tuh kalau Nji giniin tuh buka, itu kayak ada mutiara, kayak bukan mutiara sih, kayak apa ya, jimat gitu ya, mungkin orang pada nyari jimat kali di situ ya, tapi kebetulan Mustika gitu kali ya. nah iya semacam kayak gitu, warna hijau, pas banget Nji jatuh. Padahal pas kita senterin itu di bawah tuh kita ngeliat nggak ada apa-apa, cuma kayak ya udah, kalau dia di kacamata Nji ya udah itu kuburan, ada orang di situ, ada setan lah ibaratnya, ada jasad di situ. Cuma kita nggak fokus ke situ kan, kita fokusnya matanya tuh adalah ke depan sama lurus keliling. Udah tuh, tapi pas Nji jatuh tuh di sini Nji tuh sama di pinggir kuburan. Jadi kalau kuburan gimana ya, aku jelasin ya. Kuburan kan begini ya Kak. Nah, Nji tuh tangannya tuh jatuh di pinggiran sini. Nah, di pinggiran sini itu Nji kayak nemu yang warnanya hijau bersinar gitu dari matanya. Nah, itu tuh kayak jimat gitu. Itu bentukannya kayak gimana? Kayak batu Gede sih ya. gitu? Enggak, kecil Kak. Cuma bersinar banget. Karena Nji baru ngeh itu, kirain flash ya. Kirain flash lampu. Karena kita jatuh kan, kirain flash lampu. Tapi flash lampu ada di sebelah sini Nji, nah batu ini tuh ada di sebelah sini, ketutupan tangan gitu. Pas Nji ngangkat mau bersihin tangan, dia baru ngeliat ada hijau-hijau gitu. Cuma kan ya udah, Nji prinsipnya nggak mau ngambil yang bukan punya Nji ya kan gitu. Oh ya udah ternyata. Nah, dari semenjak kejadian yang batu itu kelihatan, baru tuh kuburan tuh pada kayak kunang-kunang. Dari sebelah sono ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna ini. Wangi ya lo. Iya, jadi kayak gimana ya? Di dalam kegelapan tapi ada sinar-sinar kecil kayak sinar flash lampu jatuh handphone di bawah gitu. Semuanya tuh ada di situ. Cuma ya udah, fokus soalnya gimana ya? Kalau atau kutukan atau gimana ya? Nji ngerasanya pokoknya siapa yang jalan sama Nji itu berempat, kayak Nji tuh yang magerin mereka semua. Secara nggak langsung gitu, kayak magerin kalau mau apa-apa pasti kenanya di Nji dulu, kalau mau apa-apa pasti kenanya di Nji dulu baru ke mereka gitu, kayak gitu. Makanya kayak udah deh nggak usah gitu-gitu deh, cuma minta penasaran si Raffinya aja nih. Oke lah, kita arah nih udah kita cuekin, tapi ya satu sisi nakutin Raffi juga, Raffinya nggak takut-takut juga, dimunculin ini itu juga Raffi nggak takut-takut. Dari mulai bau kayak gitu pasti kan punya ciri khas ya. Jalan ke sini baunya lain, jalan ke sini baunya lain gitu kan. Sampet si Raffi juga nyeletuk kayak, Ji lu kalau ada jimat-jimat gitu ambil aja. Kayaknya orang kebanyakan nonton horor kan. Iya, cuma aku berani banget Kak, sumpah Nji akuin. Kayak nantangin terus gitu. Ambil Nji, bawa pulang, bisa buat kalung atau apa gitu loh, kata dia. Apaan sih gitu kan, Nji nggak peduli kayak gitu-gituan maksudnya gitu. Akhirnya jalan mau arah pohon beringin nih Kak. Di arah pohon beringin itu Nji pikir tuh rumah warga, samping pohon beringin itu rumah warga. Kok ada pintunya, kayak pohon beringin gede, emang gede banget, tapi kayak ada pintunya gitu loh. Nji pikir tuh kayak ada warga mau nyuci piring atau apa gitu ya kan, kan suka ada ya di kuburan mana-mana yang rumahnya tuh bener-bener depannya kuburan. Iya. Jadi rumah warga orang bisa lalu lalang juga kan, entah mau ngapain. Nji pikir masih kayak gitu. Pas nyampe ke mau deket pohon beringin, kok ada pintu nih, pintunya kebuka nih. Nji mikirnya kayak gitu, ada warga kali di situ, rentetan tuh pintu kayak nyala gitu. Kayak gimana sih, di dalam kegelapan ada pintu rumah warga yang kebuka dikit, ada cahaya panjang gitu kan Nji mikirnya apa, pintu dong. Iya. Wah ya udah nih ada pintu nih, gak serem-serem banget dong, kayak cerita-cerita orang-orang. Kita samperin lah tuh, lama-lama makin kita maju, pintunya makin lama makin kebuka, sinarnya bener-bener makin terang. Nah si Raffi ini juga udah kemana-mana matanya, si Zulfikar juga apalagi, dia cuma kayak udah apa gitu doang kan tuh ya. Yang lain cuma bego jangan kayak gitu, ya udah sih gimana sih Kak, sesompralnya orang-orang ya kan, udah bego lo ngapain sih gitu kan. Ya udah nih masih fokus nih, ada warga gitu kan. Tapi makin kita deketin tuh pintu makin kebuka.
begitu makin kebuka si Raffi kemana-mana, anjing gue ngeliat pohon goyang-goyang sendiri, anjing gini bang jangan bacot, ini ayo nih ada warga, ntar diomelin warga siram air lu gitu kan. Dia mikirnya siram air lu kalau misalnya apa namanya lu berisik gitu. Mungkin juga itu berarti sekitar jam 1-an atau setengah 1 kali ya. Nah makin dia sama teman-teman Ji mau masuk mau deketin itu pohon, makin kayak pintunya tuh makin lebar kebukanya, makin terang gimana ya, kayak kira pintu surga. Terang banget kak, yang tadinya cuma satu kayak lampu neon, lama-lama tuh kayak lebar gitu, makin dideketin, makin gak karuan, makin menggigil, bulu kuduk sampai pada diri, benar-benar nggak pernah ngerasain hal yang maksudnya sering-seringnya ngeliat juga nggak sampai ngerasain kayak gitu. Nah begitu kita mau deketin pohon itu, yang Inji bilang mah itu kayak pintu gitu, kayak ditarik gitu, kayak ayo dong masuk, ayo dong. Itu Hawa udah bener-bener kayak ayo dong masuk gitu, cuma Inji masih sadar nggak sadar Inji inget teman-teman Inji bawa orang gitu. Tapi satu sisi kayak ayo dong masuk, dan itu tuh ada penjaganya dikirim makanan di pohon itu, tinggi gede berbulu, megang kayak tongkat gitu, tongkatnya juga hitam, serem, giginya panjang, merah. Pengen muntah gue, sorry. Sorry kak. Aduh, dengar cerita Angie, gue mual tahu. Nah, ini beneran, kita jadi sumpah. berdua jadi mual gini ya. Demi ampun. I'm sorry, sumpah. Ya, Ini orangnya gede. okay. Terus deh aku gak sanggup. Nggak apa, slow. Jadi Angie setiap cerita yang kayak gini pasti ini ya, Gak kuat. nggak kuat. Aku boleh minum dulu. Boleh deh. Sumpah nih. Gak gimmick ya. The real. Oh my god. Dari ini, aduh, sama mual banget. Tadi pas Mual nggak? pas dengar dia mau apa sih deket banget sama gerbang langsung oh gitu. Kebanyakan makan roti sih. Iya, kebanyakan makan roti guys, sorry. Mungkin. Nah, terus pas Nji mau sama teman-teman Nji mau ke arah itu pohon, pintu, udah makin deket itu makin Nji kayak dipanggil gitu, ayo dong masuk gitu. Makin lama makin terang, makin kayak pengen masuk, makin terang. Cuma nih pas Nji mau masuk itu, Nji juga agak penasaran, masih ketantang gitu, masih sadar nggak sadar, masih ingat bawa orang. Terus Nji udah ngeliatin di pohon itu, di pinggir-pinggir pohonnya juga udah mata semua, bener-bener mata, kedip-kedip gitu, matanya gede-gede. Terus sosoknya yang jagain juga kiri kanan, bawa entah pedang, entah tongkat, entah apa gitu, pokoknya hitam, semuanya juga serba hitam, matanya merah, lidahnya kayak gitu. Bisa dibayangin lah ya kayak gimana bentuknya, rambutnya tebel kayak sapu hijau, pokoknya nggak karu-karuan. Makin Ji mau dideketin, Ji pengen masuk, cuma mantan Ji tahu kan, nggak, ayo balik gitu kan, kayak udah belok. Nah udah Vi, ini udah nggak di luar kontrol gue nih, kata mantan Ji gitu kan, udah balik belok gitu. Tapi Ji tuh rasanya pengen masuk kak, bener-bener rasanya pengen masuk, kayak penasaran di situ tuh ada apa. Soalnya makin kita mau deketin itu cahaya makin terang, pasti lah nggak mungkin nggak kepo kan, kayak apa sih, ada apa di dalam sini, ada apa gitu. Apalagi kan banyak berita-berita yang beredar nyimpang siur kan gitu, jadi kayak penasaran banget. Di atas pohon juga banyak banget yang gelantungan, ada macam-macam, kuntilanak, ada yang ya kayak gorila gitu juga ada, pokoknya macam-macam tuh yang di Apaan pohon aja ada kali ya. Kan kayak berarti kayak rumah susun kali ya, gue di penghuni lantai sini gitu kali ya, nggak ngerti deh. Pokoknya makin kayak gitu udah sadar nggak sadar ditarik, ayo puter balik, kita keluar. Udah sepanjang perjalanan yang ada tuh Inji bengong doang, kayak masih mikirin itu apa, rasanya pengen balik, kayak ketarik lagi, rasanya itu apa. Terus udah tuh gangguan udah apa aja, bener-bener kayak lost control, udah nggak inget temen. Tapi tuh yang ada di ini tuh udah bising semuanya, kayak apa aja numpuk gitu loh kak,
nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang bisa juga ngerasain kayak gitu, dimana kayak semuanya tuh numpuk, kayak ada suara apa aja masuk, visual apa aja di dalam, di penglihatan juga masuk, di hati sama di logika juga udah nggak main. Udah cuma ditenteng, maksudnya kayak didorong gitu kan, kita kayak bentuk kereta kan, jalan akhirnya posisi Nji diganti tuh kedua kan, karena kayak gitu mantan Nji di depan jalan, akhirnya keluar sampailah maksudnya di tempat tadi awal mula lagi. Tapi emang kita kan awal mulanya di sini nih, di titik ini. Nji keluar di titik ini kan, karena habis ngiterin kayak gitu kan. Udah diatur lagi nih, balik lagi ke posisi semula nih. Karena di titik ngumpul Nji yang pas pertama kali sebelum masuk ke kuburan itu, atasnya lampu. Jadi lebih terang dibanding pas Nji keluar itu. Cuma itu pikiran tetap masih kayak, nggak ini, sampai nggak sadar. Bener-bener bukan nggak sadar kesurupan gitu ya, nggak, cuma kayak udah kacau aja, nggak bisa mikir, nggak, yang dilihat juga udah aneh-aneh, yang didengar juga udah aneh-aneh. Udah ditarik ke tempat itu, disuruh minum kan, udah minum dulu sono, sampai ada yang sono cari minum. Emang lu ngerasain apa sih, kata Raffi tuh sempat nyeletuk, padahal dia udah bengong aja ya, bengong pikirin itu tadi apa gitu. Si Raffi masih nyeletuk, lu ngerasain apa sih Nji? Gue cuma ngerasain merinding doang sama suara-suara yang itu doang. Itu bohongan gak sih? Gue beneran dengar gak sih? Gitu, dia kayak bingung sendiri gitu. Mungkin first time juga kali dia dengar bener-bener nyata di kuburan, bener-bener kuburan gitu ya. Bener gak sih itu? Sampai kayak, tadi dulu jagain ya, gue beli minum gitu. Akhirnya dikasih minum. Raffi masih tetap nyeletuk. Balik aja yuk Dul, kata dia gitu kan, masih bahasa-bahasa panggilan tacong lah, ntar dulu lah, terserah deh ya kan. Terus kayak gitu, balik aja yuk. Nah si Raffi ini nyeletuk lagi, si Zulfikar udah ngajakin, ayo udah balik aja dong gitu, balik semuanya, balik aja deh yuk, udah jam segini, ya kalau nggak salah sekitar 2:30 kali ya mungkin, karena lumayan lama di dalam itu, lumayan lama kan, kita jalan pelan-pelan gitu, ngiterin sebelah kiri tuh lumayan luas. Nah habis kayak gitu, balik. Tak dulu lah, kita belum ke yang kuburan Pala Buntung, kata si Raffi gitu. Ke sebelah kanan, kata dia kayak gitu. Lu gila kali ya, lu gak ngeliat fisik anak orang nih kayak gimana, kata dia kayak gitu. Dia pokoknya berantem, chit-chat. Udah lu balik aja, lu kalau mau ke sono sendiri aja. Terus akhirnya Jinji sambil di jalanan, arah jalan nih, kita mutusin untuk balikan. Udah balik aja ya, gue udah gak kuat juga gitu. Pas mutusin ke arah jalan, si Raffi tuh masih, coba Nji lihat dulu Nji, ada nggak Pala Buntungnya sebelah kanan. Yaudah, Nji sempet diem, ngikutin Raffi aja, sempet diem, terus ngeliat ke sebelah kanan, Nji cari-cariin tuh Pala Buntung gitu. Emang tadinya kita mau ke sebelah kanan, penelusuran sebelah kanan lagi ibaratnya. Ini nggak jadi, cuma Nji liatin doang, mana Pala Buntung. Emang Nji ngeliat, tapi itu nggak tahu Pala Buntung atau enggak. Cuma Nji ngeliat sosok tinggi, emang nggak ada ujungnya, maksudnya kayak berjubah gitu loh kak. Ada palanya atau enggak Nji nggak bisa ngeliat gitu loh, karena gelap juga kan. Tapi Nji ngeliat itu bener-bener jelas, sosoknya hitam, gede kayak pakai jubah gitu. Terus sama ada kuda lalu lalang, tapi adanya di sebelah sana, kuda lalu lalang bolak-balik. Nggak berbunyi, cuma dia kayak ketupak gitu, kayak sepatu kuda, cuma dia lalu lalang, nggak ada bunyi. Kan biasanya kalau kuda kan ada rintihan kudanya ya gitu ya, tapi ini nggak, cuma lalu lalang kuda, sama ada sosok diri, ntar pindah lagi di mana, diri lagi gitu, hitam. Nah udah tuh Nyi cuma ngeliat, oh iya ada sosok hitam itu. Jadi kayak ada di sana itu ada satu kuburan yang kayak ada rumahnya gitu loh kak. Nah itu ada di situ, dia berdiri di situ, sosoknya hitam, tapi nggak kelihatan ada palanya atau enggak. Iya, sampai pokoknya itu pandangannya itu cuma ada sosok hitam benar-benar tinggi berjubah, madepnya madep ke sana, bukan madep ke Nyi. Jadi Nyi nggak tahu tuh itu ada dia megang pala atau enggak, atau itu sosok Pala Buntung apa enggak gitu. Sama kuda yang tadi Nyi bilang mondar mandir, sampai akhirnya Devi itu ada di situ. Emang benar ada. Nyi cuma ngomong kayak gitu karena udah lemas kan. Devi ada di situ. Di mana Nji? Nji sampai Nji tunjuk. Kan mitosnya nggak boleh nunjuk kuburan kan? Nji tunjuk udah. Bener-bener kayak ya udah gitu, nurutin aja. Pasrah ya. Tuh di situ. Tuh kan rumah. Nih, ini begini. Sampai Nji kasih tahu bentuknya. Ini di sini. Ini kan deket yang kayak rumah, papan rumah kayak gitu. Nah, dia ada di situ. Nah, sekarang pindah lagi nih. Tuh sambil jalan si Raffi tuh di samping Nji.
suruh ngasih tahu ini ada di mana, ada di mana, ada di mana gitu. Nah udah deh nih, kita balik dengan kondisi lemes nih Kak dari turun. Tadi ditanyain sama warga situ, habis ngapain gitu, habis kirain bapak-bapak itu kita tuh warga situ kan, soalnya namanya kuburan masih ada suka lalu lalang Kak, orang warga yang kan Jeruk Purut itu tuh di kesananya itu masih rumah warga. Nah kirain tuh kita anak-anak sana yang masih suka bolak-balik gitu. Kirain kita turun, enggak Pak, kita habis dari kuburan gitu. Ngapain ke kuburan jam segini gitu kan? Jangan aneh-aneh ya gitu. Kamu habis ditampung, kita diinterogasi habis buang apa, habis ngapain, terus gitu. Enggak Pak, kita cuma teman Inji yang ngomong kan, banyak ngomong kan, Inji udah nggak bisa ngomong. Apa kita cuma di pinggir aja kok Pak gitu, pengen ngeliat-ngeliat aja, cuma kita nggak berani, alasannya kayak gitu. Tapi ini motor dari tadi saya liatin di sini ya, berarti kamu tuh udah lama di sana. Saya tadi saya juga ngeliatin nggak ada orang di pinggir jalan, kamu bisa dari mana, ditanya-tanyain kayak gitu. Enggak Pak, kita habis mau ke sana cuma nggak jadi gitu. Pokoknya kayak mengalihkan kita ke dia bilang kayak ke pondok-pondokan gitu. Jadi kalau masuk ke Jeruk Purut di sebelah kanannya itu ada kayak rumah pondokan gitu deh pokoknya. Nah alasannya si teman gitu kita ke situ gitu. Oh ya udah gitu, pulang udah malam. Lagian kamu masih kecil-kecil, masih pada berani-berani jam segini gitu main di kuburan. Suruh pulang. Akhirnya kita pulang. Sepanjang perjalanan kita udah tuh yang ada tuh si Raffi ngomong mulu, "Kita tadi ngerasain apa? Gini-gini segala macam." Udah apa sampai diomelin kan. Udah apa nggak usah diajak ngomong dulu, ini udah nggak enak nih orang. Ya udah jadi jalan cuma kayak udah diem di motor gitu. Si Raffi mau ngoceh apaan sama temen-temen kayak gue ngerasain kayak gini loh, gue ngerasain. Inji udah bodo amat. Sampai akhirnya pulang itu kan sekitar jam 3-an ya, mau subuh. Inji nggak pulang ke rumah, Inji mampir ke rumah temen Inji nih yang kebetulan kita kan anak band, jadi ada gitaris Inji main ke rumah gitarisnya Inji nggak mau pulang kalau kayak gitu Kak. Akhirnya mampir tuh minjem kamar ya. Nah kebetulan gitaris Inji tuh kamarnya kayak Las Vegas gitu Kak, terserah siapa yang mau masuk gitu. Tuh gue minjem kamar ya, gue mau istirahat. Inji minjem kuncinya, Inji masuk ke dalam kamar, Inji kunci. Itu Inji tidur posisinya tengkurap, tapi kakinya ngunci dan lurus gimana sih Kak? Kita benar-benar tengkurap ngunci kayak gini, benar-benar muka ke bantal, kakinya itu lurus tapi ngunci gitu, kayak ngunci gitu. Nah itu sampai jam 10 pagi katanya udah digetokin, udah iniin nggak bangun-bangun. Nah takutnya mungkin temennya Inji, ini orang mati kali di dalam, cewek sendiri kali ya gitu. Yang lain pada di luar kan begadang. Nah niat Inji kan subuh pulang gitu ya, baru udah netral lah, udah kena azan gitu kan. Ini nggak sampai jam 10 Inji ngunci gitu pulang di rumah. Kayak gitu aja sih paling. Aduh, ini berani banget ya. Aduh, ya Allah. SMA ya, lulus SMA ya? Lulus SMA. Itu udah berani banget. Dipaksa Kak. Ceritanya explore ini ya, kuburan Iya. gitu. Itu Jeruk Purut dan itu tuh di Jakarta kan terkenal banget ya sama ya itulah pasti kalian udah tahu Jeruk Purut tuh terkenalnya sosok apa gitu. Dan kamu sempat mungkin sosok itu yang sering banget masyarakat sebut ya, kayak mungkin ya kepala buntung itu gitu, karena mungkin gelap juga kan, jadinya nggak terlalu kelihatan. Kayaknya sih iya sih Kak, soalnya jadi karena gelap itu yang tadi aku bilang, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi emang nggak ada ujungnya, dari kayak kita mau nyari palanya juga nggak ada gitu loh Kak. Dan mungkin kalau misalnya kamu masuk ke area itu kelihatan Nggak tahu. Aduh, aku tuh tadi setiap kamu cerita ada sosok ini langsung mau tahu. Ke visual nggak sih? Iya. Ikut ngebayangin juga ya kan, jadi aduh kok jadi pas kalau setiap ngebayangin mual gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada cerita yang benar-benar real itu ke kitanya juga kerasa gitu. Ada yang cerita real sama yang cerita nggak real itu ke kitanya kerasa gitu. Jadi pas kamu cerita tadi tuh aku mual gimana? Sama kan. Udah berasa aduh jangan datang takutnya dia datang ke sini kan kayak yang udah gitu. Ngerinya datang ke sini pengen dianterin pulang kan, itu yang ribet. Ya jangan. Jangan dong.
Oke, jadi kamu ini pas ngelihat hal-hal kayak gitu tuh dari lahir ya, maksudnya dari kecil gitu. Iya, dari aku ngehnya itu SD kelas 6. Itu juga pertama kamu ngeliat apa tuh pas SD kelas 6? SD kelas 6 kan Ji paling takut sama pocong. Nggak tahu ya, paling takut sama pocong. Mungkin kayak gambaran masa depan, makanya paling diantara semua setan-setan paling takut sama yang bentuknya begitu ya kan, si pocica. Pecicai. Pocica. Nah, sama si awalnya itu gara-gara persami, Kak. Persami, kebetulan Ji sekolah di Gang Kubur. Gang Kubur tahu kan? Iya, Kuburan itu bener, paling kan bener. SD. Iya. Sekolahnya di situ tuh. Gang Kubur, suruh persami sama gurunya itu disuruh masuk ke kuburan cari papan nisan yang udah disediain nih sama si kakak pembinanya. Nyari cuma dikasih korek 3. Kita nyari di pinggir, di pas arah mau jalan ke kuburan juga, arah masuk nyari papan itu udah dikasih clue sih, adanya di sebelah sini ya kan, kuburan luas ya di situ. Iya. Kiri apa kanan gitu kan, kuburan luas. Kita dikasih waktu cuma setengah jam, adanya di sebelah kiri. Nah, arah mau masuk ke sebelah kiri itu dikasih gimmick, Kak. Dikasih gimmick sama kakak pembinanya sama senior-senior yang lain, dikasih gimmick. Ada pocong gitu. Nah, dijatuhin lah kayak bantal guling yang bentuknya kayak pocong gitu. Pingsan masuk ke puskesmas. Masuk ke puskesmas terdekat, terus di situ dikasih minyak kayu putih. Ini paling nggak bisa kena minyak kayu putih karena makin sadar malah makin kayak orang fanatik gitu, sesaknya bener-bener gitu. Akhirnya dikasih minyak kayu putih, makinan dong melek-melek. Ya udah, tahu-tahu di puskesmas dijagain sama temen Ji 1 orang. Ji ngelihatnya puskesmas itu rame, temen Ji bilang kita cuma berdua doang. Nah, dari situ awalnya. Terus ada manusia yang di dinding kayak gitu, kayak laba-laba keluar dari situ. Pohonnya ada matanya gitu. Awalnya kayak gitu sih. Baru Jadi, ngeh. awal itu karena dikagetin dulu ya, kagetin Iya. sama banta, sama guling. Iya. Wah, berarti gue nggak boleh nih ketemu kaget. Ngerinya kebuka lagi. Awalnya kayak gitu sih. Terus pas banget pertama kali kamu ngelihatnya banyak banget kan? Banyak lalu lalang di puskesmas tuh, kayak sibuk gitu puskesmas, kayak banyak antrian, kayak suara-suara manggil pasien, ada yang marah-marah, ada yang sakitan, ada yang nangis-nangis. Itu kan posisinya di puskesmas itu jam 3 atau jam 4-an ya. Jam 3 atau jam 4-an itu kata temen kita cuma berdua doang Ji di sini. Dokternya tuh lagi, ya namanya nggak mungkin lah jam segitu rame kan. Iya. Itu berdua doang Ji katanya. Cuma lu bilang enggak rame lah, itu lalu lalang gitu, mau pulang. Kirain gitu udah jam 8 pagi Kak, atau jam 7 atau jam 9 puskesmas buka. Ternyata ya udah kita berdua doang. Begitu pulang ya udah tuh ada mata gitu. Itu doang. Aku sih cerita kamu tadi emang udah detail banget sih. Maksudnya bingung juga mau nanya apa gitu dengan kamu dari awal sampai akhir juga secara detail juga kan. Cuman yang aku penasaran itu berarti kamu sekarang udah bisa ngehandle ya untuk yang masuk kah atau yang luar kah? Kan kamu kan kalau misalkan orang yang bisa ngelihat itu kemungkinan besar kan bisa kerasukan juga ya. Iya, beberapa kali sih. Jadi kamu bisa ngehandle nih sekarang nih. Karena kan tadi aku lihat kamu tuh udah aduh udah ini banget gitu kan. Udah mau kebawa. Iya, makanya aku juga ngeri gitu. Karena kalau kamu kesurupan aku juga ikutan nanti. Kita podcastnya bukan podcast gitu jadinya. Aduh. Tahu setannya mau ngomong ya. Jangan dah. Ini Pokoknya kalau kalian yang bisa ngelihat ya mungkin tahu lah ya ada apa rasanya gitu. gimana. Iya, jadi ya udahlah ya. Jangan sampai dia datang. Repot. Oke, mungkin punya pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Pesan-pesan Kan banyak yang sih. sompral tuh. Iya. Nih, kayak nih buat semuanya nih. Kalau kalian punya teman-teman yang nasibnya sama kayak gua gitu, yang ditantangin. Soalnya mau gimana juga kan kalau ditantangin ya kesundut lah ya. Dikit-dikit lah gitu. Apalagi kalau orangnya nggak bisa kontrol gitu kan, kasihan juga gitu. Kalian nggak ngerasain, rasanya tuh nggak enak banget begitu. Gue aja mau udahan gitu, tapi nggak keluar, nggak bisa. Terus oh iya, buat kalau yang suka kan ada ya beberapa
orang yang kayak kita itu kesurupan itu jangan digampar-gampar. Biasanya kalau nyadarin digampar-gampar gitu kan, kasian. Cukup panggil namanya aja, saran gue sih ya, arahin biar dia balik lagi ke badannya gitu. Sama apa ya, jangan nyari-nyari deh gitu, maksudnya kayak jangan sotoy nyari-nyari kalau emang nggak bisa ngehandle, terus nggak tahu efek kedepannya kayak gimana gitu. Karena jujur aja dari cerita gue ini, gue sotoy, sompral, terus kayak nggak mikirin efek kedepannya tuh gue akan ngalamin kayak apa gitu, kayak gitu. Ini gitu aja sih kak. Iya, karena kalau kita punya temen yang sopral kan bukan ke dianya tapi dampaknya ke kita juga ya. Iya. Dan ke teman-teman yang lain juga Betul, gitu. betul. Ya bukannya kita nggak sayang sama temen yang sompral. Aduh, banyak sih yang sompral-sompral kayak gitu. Banyak. Emang harus digital ya. Iya, nggak, dia kayak pengen Iya. ngeselin ya, maksudnya kayak pengen ya jadi nih yang ngerasain, kalau bisa lu aja gitu. Karena mungkin yang sompral itu yang karena dia nggak pernah ngeliat secara langsung ya. Mungkin. Ya kan, coba kalau misalkan dia langsung diliatin, ya dampaknya pasti, aduh, sama aja kayak kita, takut-takut juga Benar. ujung-ujungnya. Bukan lebih ke perasaan takutnya sih kak, lebih kayak rasa yang dirasain gitu. Iya. Ini pengen banget tuh orang yang sompral-sompral ngerasain apa yang gue rasain. Oh rasanya badannya nggak enak, jiwanya kemana-mana, kontrol bisa atau nggak bisa kontrolnya itu, ya pokoknya mantap. Oke, terima kasih nih Angie udah mau bercerita di Diary Neng Sally. Semoga Iya. next kita bisa cerita lagi. Karena Amin. pasti banyak banget nih cerita-ceritanya. Kalau orang yang begini tuh pasti banyak banget. Jadi setiap ke tempat ini tuh pasti ada aja ceritanya ya. Oke, kita tutup aja kali ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa juga untuk follow IG gua juga ya, Neng Sally. Oke, terima kasih. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.